Bersetting pada tahun 1994 di sebuah mall di kota Shadyside terdapat seorang penjaga toko bernama Heather. Dia bekerja lembur di mall tersebut sampai larut malam dan dia juga ditemani dengan temannya yang bernama Ryan. Sewaktu dia hendak merapikan barang di tokonya, tiba-tiba ada sesuatu yang membuat dia kaget dan ketika dia melihat darah beserta minuman yang tergeletak, tiba-tiba ya ada seseorang bertopeng yang langsung menusuknya. Belum sempat meminta bantuan pada 911, orang bertopeng itu sudah mengejarnya yang kemudian dia pun tertangkap psikopat itu dan tewas di tangan psikopat tersebut. Dia sangat terkejut ketika membuka topeng psikopat itu yang ternyata adalah si Ryan alias temannya sendiri. Setelah membunuh temannya dan karyawan yang lain, dia akhirnya ditembak tepat di kepala oleh polisi yang baru saja datang. Karena sering terjadi pembantaian di kota tersebut, media mengabarkan bahwa kota ini sebagai kota pembunuhan dan beberapa orang di kota ini percaya bahwa kota Shadyside tersebut sudah dikutuk oleh penyihir yang bernama Sarah Fair. Selain itu ada kota tetangganya bernama Sunnyvale. Kota ini termasuk kota kebalikannya yang dimana kota ini dianggap sebagai kota terkaya dan teraman yang kemudian beberapa orang percaya dengan hal tersebut pindah ke kota Sunnyvale dan film Fear Street 1994 pun dimulai. Di kota Shadyside sendiri masih ada beberapa orang yang tidak percaya dengan penyihir itu, seperti Dina yang merupakan seorang remaja drum band lesbong yang ditinggal pacarnya ke Sunnyvale, dan adiknya bernama Josh merupakan seorang hacker kecil-kecilan yang sering menghabiskan waktunya di internet. Selain itu, Dina memiliki teman yang bernama Simon dan juga Kate. Keduanya merupakan penjual narkoba yang gak pernah tobat walaupun saudaranya mati karena overdosis. Di sekolah, gurunya menyampaikan bahwa sekolah Sunnyvale akan mengadakan acara malam lilin untuk para korban pembantaian massal yang terjadi kemarin dan semua wajib mengikuti acara tersebut. Setibanya mereka di sana, Dina yang niatnya memberikan kejutan pada pacarnya, tapi dia malah melihat pacarnya digandeng cowok lain yang membuat Dina patah hati. Ini pacarnya Dina yang bernama Sam. Sam adalah pacarnya Dina yang dulu pernah tinggal di Shadyside. Mereka berdua pernah berjanji untuk tetap bertahan di Shadyside, tapi Sam meninggalkan Dina dengan alasan orang tuanya Sam telah bercerai yang kemudian dia harus memilih kota Sunnyvale. Dina di sini sangat marah pada Sam dan merasa dicampakkan untuk yang kedua kalinya. Secara bersamaan, wali kota Sunnyvale yang sedang memberikan pidatonya, tiba-tiba terjadi keributan yang diawali dari penghinaan siswa Sunnyvale terhadap siswa Shadyside. Masalah pun berlanjut ketika siswa Sunnyvale mengejar dan melempari bus sekolah dari Shadyside. Di dalam mobil tersebut terdapat Sam, mantan pacarnya Dina, yang kemudian Dina melemparkan sesuatu yang mengakibatkan terjadinya kecelakaan pada siswa Sunnyvale tersebut. Dina, Simon, dan juga Kate berusaha menolong Sam yang kemudian Sam memuntahkan darah dan inilah awal keburukan akan terjadi pada mereka. Di kediamannya, Dina diteror salah satu psikopat bertopeng dan menganggap psikopat yang meneror di rumahnya itu adalah Peter, pacarnya Sam sekaligus siswa dari Sunnyvale. Berpindah di kediamannya Kate yang di sini juga ada Simon, lalu mereka mendengar suara pecahan kaca di rumahnya dan pada saat ingin mengecek hal tersebut, ternyata psikopatlah yang datang. Kate berpikir itu juga siswa dari Sunnyvale yang meneror rumahnya. Tiba-tiba psikopat itu pun menghilang dan kemudian Simon mendapatkan bajunya yang penuh darah itu sudah bolong. Kemudian Kate dan Simon mendatangi rumah Dina. Di sini mereka semua sependapat bahwasanya yang meneror mereka itu adalah Peter, pacarnya Sam, yang kemudian mereka ingin melabrak Sam yang sedang berada di rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, mereka hanya diperbolehkan satu orang yang dapat menjenguk dikarenakan jam besuk pasien yang sudah lewat dan Dina lah yang akan mendatangi kamarnya Sam. Setibanya di kamar Sam, Dina langsung marah-marah pada Sam karena beranggapan bahwa pacarnya Sam yang bernama Peter telah meneror Dina dan juga teman-temannya. Lalu muncul Sam yang mengatakan dia tidak melakukan hal tersebut. Di tengah keributan mereka, tiba-tiba Peter ditusuk oleh psikopat itu yang kemudian Dina dan Sam berlari untuk menyelamatkan diri. Sementara itu Kate, Simon, dan juga Josh, mereka terkejut pada Dina dan juga Sam yang tiba-tiba lari. Tapi anehnya psikopat itu melewati mereka bertiga dan terus mengejar Dina dan Sam. Mereka berdua pun bersembunyi di meja resepsionis, tapi mereka malah mendapatkan resepsionis itu sudah mati. Sang perawat rumah sakit itu pun juga dibunuh oleh psikopat itu tepat di hadapan mereka berdua dan psikopat itu berhasil menangkap Sam, namun Dina langsung menyerang psikopat tersebut.
Dina pun berhasil menjatuhkan psikopat itu, tapi ada satu hal yang membuat Dina terkejut ketika topeng psikopatnya terbuka bahwa yang berada di dalam topeng tersebut adalah Ryan, sang pembunuh temannya sendiri yang ternyata dia masih hidup. Di luar, Cat, Simon, dan juga Josh sudah mempersiapkan mobil ambulans yang kemudian mereka berhasil kabur dari kejaran psikopat tersebut. Mereka lalu mendatangi kantor polisi dan meminta pada polisi untuk mencari psikopat pembunuh yang sebenarnya. Namun polisi tersebut masih tetap dengan pendiriannya bahwa psikopat pembunuh itu sudah mati dan menganggap mereka telah memberikan laporan yang palsu. Di tempat lain, Simon mendengar suara nyanyian yang nampak ada seseorang wanita di pinggir jalan. Lalu Simon mendatangi wanita tersebut dan tiba-tiba Simon bergelut dengan psikopat wanita itu, namun dia bisa diselamatkan oleh teman-temannya setelah Dina menembakkan pistol ke arah psikopat wanita tersebut. Akan tetapi psikopat wanita itu bisa hidup lagi. Sam yang melihat psikopat wanita itu hidup lagi, dia pun bercerita pada teman-temannya yang membuat mereka bertanya-tanya siapakah para psikopat itu dan apa tujuan psikopat itu mengejar mereka. Josh yang kesehariannya berada dalam internet, dia pun menunjukkan sebuah analisisnya tentang pembunuhan-pembunuhan dari tahun ke tahun yang terjadi di kota Shadyside itu, dan yang menyerang Simon adalah wanita bernama Ruby Lane, seorang psikopat yang pada tahun 1965 telah membunuh pacarnya sambil bernyanyi. Maka dari itu, Simon diserang setelah mendengar nyanyian dari psikopat tersebut. Josh pun membeberkan semua analisisnya yang dimana pada tahun 1978 ada pembunuh bertopeng yang membunuh anak kecil di Nightwing, dan psikopat bernama Harry Rocker, si tukang susu yang membunuh sekelompok ibu rumah tangga yang terjadi pada tahun 1950. Selain itu, pada tahun 1935 ada pembunuh bernama Humpty Dumpty, lanjut di tahun 1992 seorang pembunuh bernama Billy Barker, dan tahun 1904 si pandai besi yang membunuh para gadis, yang semua itu terjadi di kota Shadyside dan akan terus terulang kembali. Yang pertama kali tercatat dalam kasus pembunuhan di kota ini adalah si pastor bernama Cyrus Mailer yang terjadi pada tahun 1666. Dia membunuh dan mencukil mata anak-anak, dan sebagai biangnya dari kasus-kasus pembunuhan tersebut adalah si penyihir Sarah Fair yang membuat warga Shadyside berubah menjadi psikopat. Semua orang di Shadyside menganggap Sarah Fair adalah sebuah dongeng fiksi, namun faktanya Sarah Fair adalah penyihir yang digantung pada tahun 1666. Jadi, ceritanya si penyihir itu setelah digantung lalu merasuki orang dan menjadikan orang tersebut sebagai pembunuh untuk membalaskan dendamnya. Dia juga tahu cara menghindari dari kematian tersebut dengan menyayat tangan terkutuknya sehingga dia dapat keluar dari kuburnya. Para remaja ini yang awalnya tidak percaya dengan penyihir itu, dan setelah mendengar penjelasan dari Josh, akhirnya mereka mempercayainya. Tiba-tiba saya mengatakan bahwasanya pada waktu kecelakaan, dia sempat melihat si penyihir tersebut. Kemudian mereka mendatangi tempat di mana Sam mengalami kecelakaan. Lalu mereka menemukan rantai beserta tengkorak di bawah tanah itu yang ternyata itu adalah makam si penyihir tersebut. Mereka beranggapan Sam telah merusak makam penyihir tersebut, yang kemudian penyihir itu marah dan menyuruh pasukan psikopatnya untuk mengejar mereka. Di sini Simon mengeluarkan ide yang sangat brilian, yaitu memperbaiki makamnya kembali seperti semula, dan mereka pun lalu melakukannya. We're sorry. Ide yang dibuat Simon tidak berhasil, malah mendatangkan psikopat dan hampir menebas kepalanya Sam, yang kemudian mereka dapat kabur dari kejaran psikopat tersebut. Di dalam ambulans, Sam menyadari bahwa para psikopat itu hanya mengejar dirinya dan bukan mengejar teman-temannya. Tapi kenapa psikopat itu mengejar Simon dan juga Dina? Karena mereka berdua terdapat bercakan darahnya Sam yang memberikan sinyal pada para psikopat itu untuk menyerang. Jadi, yang terkena darahnya Sam juga akan dikejar para psikopat tersebut. Mereka pun memiliki rencana yang dimana Sam akan menjadi umpan para psikopat itu untuk masuk ke kamar mandi yang nantinya mereka akan mengurung para psikopat tersebut dan membakarnya hidup-hidup. Tapi sebelum itu kita saksikan dulu ya adegan yang satu ini dari Dina dan juga Sam, biar pala bawah sama atas rada enteng ya kan. Oke lanjut, para psikopat jahanam itu pun mulai berdatangan, yang kemudian mereka masuk ke dalam kamar mandi, dan apakah yang terjadi selanjutnya?
Ya, para psikopat itu pun hidup lagi cuy. Tiba-tiba di dalam ruangan Kate mengatakan bahwa selama Sam masih hidup maka para psikopat itu akan terus mengejarnya. Dan menurut Kate salah satu cara untuk menyudahi masalah ini adalah benar-benar harus memberikan nyawa Sam pada para psikopat tersebut. Di sini terjadi perdebatan antara Dina dan juga Kate yang pada akhirnya Sam menyerahkan diri pada psikopat tersebut. Kemudian Sam ditarik kembali masuk ke dalam yang dimana mereka mempunyai cara lain, yaitu mematikan jantungnya Sam yang kemudian dihidupkan kembali seperti korban yang selamat pada masa terdahulu. Karena rencana ini mereka membutuhkan obat-obatan, lalu mereka mencari obat-obatan itu yang kemudian Kate dan juga Simon meracik obat-obatan tersebut. Sebelum melakukan rencana ini, mereka dibaluri darahnya Sam untuk memperlambat gerakan psikopat agar tidak langsung menyerang Sam karena obat-obatan yang telah diraciknya membutuhkan reaksi waktu yang agak lama dan mereka semua pun lalu berpencar. Mau gimana pun juga psikopat tetap nggak bisa dibohongin ya kan, karena yang pertama kali diserang adalah Sam dan juga Dina namun dapat digagalkan oleh Kate. Mereka pun berpencar lagi, tapi yang sekarang psikopat itu menyerang Kate yang kemudian Kate harus tewas di tangan psikopat tersebut. Simon yang berlari karena dikejar psikopat wanita. Dia pun melihat Kate yang sudah tewas, yang kemudian Simon juga harus tewas di tangan psikopat tersebut. Di tempat lain, Dina mempunyai cara agar Sam dapat lebih cepat mati, yaitu mencelupkan kepalanya Sam di akuarium yang berisikan air. Setelah itu semua psikopat jahanam itu menghilang, namun Dina mempunyai tugas baru yaitu menghidupkan Sam lagi, dan atas kekuatan skenario film, akhirnya Sam pun dapat hidup kembali. Setelah semua peristiwa yang mengerikan itu, cinta mereka berdua disatukan lagi dan kemudian Dina mendapatkan telepon dari seseorang yang bernama Cyberman bahwasanya kejadian ini belum berakhir dan tak akan pernah berakhir karena si penyihir ini akan melakukan berbagai cara untuk membunuh Dina. Kemudian Sam berada di belakang Dina dan tiba-tiba sementara itu, dengan musik kencengnya dan sambil berchatting ria, Josh tidak mendengar keributan antara Dina dan Sam, yang kemudian Josh tersadar setelah Dina menepuk bahunya untuk mengajak Josh melihat Sam yang sudah terikat dan berubah menjadi sosok psikopat. Dan film pun oke cuy, ternyata Sam bisa berubah menjadi psikopat itu karena sebelumnya darah dia sudah bersama tulang si penyihir. Ketika mereka membongkar makam penyihir secara tak sadar, darah Sam ikut terkubur bersama tulang si penyihir tersebut. Si penyihir itu dapat mengontrol dan juga merubah manusia lewat perantara darah yang masuk ke makamnya. Dan akankah Dina bisa menolong Sam yang sudah menjadi psikopat tersebut? So, tunggu aja part 2-nya ya cuy, karena film ini nanti akan ada lanjutannya. Sebelum itu, dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan juga komen di channelnya. So, thanks for watching, keep enjoy, keep smiling, and see you next time. Bye-bye.